Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tidak ada Nabi bagi Nabi Muhammad walladzina dan orang-orang amun yang mereka yang beriman ayastaghfiru untuk memintakan ampun lil musyrikin bagi orang-orang musyrik walaupun mereka ulil kurba sanak kerabat, punya hubungan kerabat, min ba'di ma tabayyana, setelah jelas lahum bagi mereka, annahum sesungguhnya orang-orang musyrikun itu ashabul jahim, penduduk neraka jahim. Maksudnya mati dalam keadaan kafir. Wa ma kana, dan tidak ada istighfaru Ibrahim, istighfarnya Nabi Ibrahim li abihi kepada ali abihi untuk ayahnya, illa an mu'audatin kecuali daripada janji wa'adaha yang beliau janjikan ia kepada ayahnya, yang beliau janjikan janji itu ia kepada ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim itu sebelum meninggalkan ayahnya beliau mengatakan astaghfirulaka rabbi, akan kumintakan ampun kamu kepada Tuhanku wahai ayahku. Maksudnya Nabi Ibrahim itu punya harapan ayahnya itu masuk Islam, gitu loh. Sebelumnya sepuluh yang pangeran memintakan ampun kepada Allah supaya diampuni dan dikasih hidayah. Walamma tabayyana, maka ketika sudah jelas lahu bagi Nabi Ibrahim annahu sungguhnya ayahnya aduun adalah musuh lillahi bagi Allah, yaitu nampak ketika mati masih dalam keadaan kafir, belum dapat hidayah. Tabarra'a, maka Nabi Ibrahim cuci tangan minhu dari ayahnya sendiri, tidak mau mendoakan lagi, tidak mau mintakan ampun kepada Allah lagi, seorang kafir masalahnya. Inna Ibrahim, sungguhnya Nabi Ibrahim la'awahun, sungguh orang yang banyak mengatakan maksudnya tadarru. La'awahun, sungguh orang yang banyak tadarru, berdeple-deple dengan doa. Halimun, lagi sabar dari segala perkara yang menyakitinya. Wakana, dan adalah hati Nabi Ibrahim itu ahli doa, senengannya itu doa dan sabar. Apa aja wes doa, mendakwahkan anaknya, mendakwahi bapaknya nggak mau doakan, tak usir kamu nanti, tak doakan ganti kamu nanti, pergi sana, tak doakan masuk surga. Pokoknya Nabi Ibrahim itu begitu, lembut, orangnya itu lembut begitu. Makanya akhirnya jadi barokah, anak-anaknya jadi barokah, apa-apa yang disentuh jadi barokah. Dan sabar. Ibu Bakar sama kaumnya itu loh, itu ya enggak apa-apa, hasbi Allah wa ni'mal wakil, ditolong sama Gusti Allah, keluar dari api, pergi gitu aja, enggak kok terus marah-marah sama kaumnya, biasa aja. Sehingga kaumnya melihat itu geleng-geleng, bagus sekali ya Tuhanmu ternyata itu. Lah iya, makanya tinggal mau masuk Islam juga. Inna Allah, sungguhnya Allah bikulli syai'in, dengan segala sesuatu, alimun adalah mengetahui. Oh belum. Maka wa makana, dan tidak ada Allah liyulidillah, menyesatkan kaum-kaum, ba'da idh hadahum, setelah Allah memberi hidayah mereka untuk Islam, hatta yubayyina, sehingga Allah menjelaskan lahum kepada mereka, ma yattaqun, perkara yang harus mereka jauhi daripada amalan-amalan. Kalau mereka menjauhinya, maka berarti mereka itu dapat hidayah. Kalau mereka tidak mau menjauhinya, ya,
maka berarti mereka itu tersesat. Nah, itu cara menyesatkan Allah. Innallaha sungguhnya Allah bikulli syai'in alim. Pada segala sesuatu adalah Maha mengetahui siapa yang berhak untuk tersesat, siapa yang berhak untuk mendapat hidayah. Itu sebetulnya barang-barang perintah-perintah, taklif, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, takutlah neraka, itu adalah ujian bagi kita ini. Kalau kita ini mengamalkan larangan-larangan Allah, ya itu berarti gagal ujian, disesatkan oleh Allah nanti. Kalau kita ini mengikuti, menjauhi larangan-larangan Allah, kalau kita mengamalkan larangan-larangan Allah, berarti kita ini gagal, kita ini berarti tersesat. Kalau kita menjauhi larangan-larangan Allah, nah kita ini dapat hidayah, ujian. Amalan juga begitu, suruh sholat. Kalau kita ini amalkan sholat, maka dapat hidayah. Kalau meninggalkan sholat, padahal itu larangan Allah, maka kita ini tersesat. Semua ujian bagi makhluk itu. Innallaha sungguhnya Allah lahu bagi Allah mulkus samawati, kerajaan langit-langit, wal ardi dan kerajaan bumi. Yuhyi Allah menghidupkan, wa yumitu dan Allah mematikan. Wa ma lakum dan tidaklah kalian, bagi kalian para manusia min dunillahi dari selain Allah, min waliyin dari pembela, wa la nasirin tidak pula penolong. Tidak ada yang dapat membelamu, tidak ada yang dapat menolongmu selain Allah Subhanahu wa taala. Laqad taba sungguh telah menerima tobat Allah ala nabi atas baginda nabi wal muhajirin dan orang-orang muhajir, wal ansar dan orang-orang ansar, alladzina yaitu orang-orang ittaba'uhu yang mengikuti baginda nabi fi sa'atil usrati di dalam waktu berat, yaitu waktu perang Tabuk. Perang Tabuk dikatakan sa'atil usrah karena waktu itu panas sekali waktu perang Tabuk itu. Dan dalam kondisi kekurangan juga, bawaan bekal juga kurang, sehingga ada dua orang itu satu kurma dibagi menjadi 2 orang, satu kendaraan itu dibagi menjadi 10 orang. Artinya naiknya bergantian. Kalau saya sampai ganti lagi, giliranmu yang naik, giliranmu terus. Satu kendaraan dibuat untuk 10 orang. Sehingga saking hausnya mereka itu menyembelih hewan mereka, kemudian isi perut hewan itu perut itu taeknya itu ditaruh, diperas, diambil airnya itu diminum. Nah, makanya itu udah berat sekali itu pada perang Tabuk itu, kondisi panas sekali. Imba dimaka yasihu, setelah hampir miring, melenceng, qulul fariqim minhu, hati-hati sebagian daripada mereka orang-orang iman itu. Maksudnya melenceng itu pengen berhenti, tidak meneruskan, tidak ikut baginda Nabi, saking beratnya. Tapi akhirnya dikasih ketetapan oleh Allah untuk terus mengikuti baginda Nabi. Baginda Nabi walaupun panas seperti itu, walaupun berat seperti itu, ini karena Allah, untuk mencari ridha Allah, tetap maju aja. Nah, makanya orang-orang yang pengen mundur, akhirnya oleh Allah dikasih ketetapan hati walaupun berat yang luar biasa. Tsumma taba, kemudian Allah menerima tobat alaihim atas mereka dengan memberi ketetapan. Innahu sungguhnya Allah bihim kepada mereka orang-orang yang beriman, Raufur Rahim, Maha lembut lagi, Maha penyayang. Wa ala salasati, dan bagi 3 orang, alladzina yaitu orang-orang khulifu yang diakhirkan dari taubatnya, belum diterima taubatnya, hatta idza laqat, sehingga ketika sudah kepepet alaihim, tidak menyempit alaihim atas mereka al-ardu bumi, bima rahibat dengan bumi, maksudnya bumi itu kayak jadi sempit walaupun luas.
Ini kan ditarbiyah oleh Allah 50 hari mereka itu tidak diajak bicara oleh semua orang Islam. Berarti luntung, ingih gitu-gitu. Saya di Madinah itu. Ini Ka'ab bin Malik dan temannya 3 orang. Dan jadi rupak dan jadi menyempit alaihim atas mereka anfusuhum hati mereka, sehingga hati pun tambah menjadi susah, prihatin, lagi ketakutan. Mau diampuni sama Allah apa enggak ini, terusannya bagaimana ini? Tidak ada rasa ketenangan. Wadunnu dan mereka mengira, atau wadunnu dan mereka sudah meyakini, sesungguhnya la malja tidak ada tempat untuk mengungsi minallahi dari Allah, dari hukuman Allah, illa ilahi kecuali hanya kepada Allah lagi saja. Tsumma taba, kemudian Allah menerima tobat alaihim atas mereka, sehingga mereka lihat tubuh supaya mereka tobat, sehingga mereka ini dikasih kekuatan terus untuk minta ampun kepada Allah, sehingga dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Innallaha sungguhnya setelah 50 hari itu, innallaha sungguhnya Allah huwa ya Allah at-tawwabur rahim, dat yang banyak menerima tobat, ar-rahim mulahiki penyayang kepada hamba-hambanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah dengan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Wa kunu, dan jadilah kalian semua ma'as-shadiqin, bersama orang-orang yang mantap-mantap imannya. Maka tidak ada li ahlil Madinah, bagi penduduk Madinah, waman haulahum, dan orang sekitar Madinah, waman haulahum, dan orang sekitar mereka, minal a'rabi, daripada orang-orang kampung, orang-orang Badui, ayatakhallafu, untuk tertinggal, an Rasulillah, dari berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yarghabu, dan tidak wala yarghabu, dan tidak benci bi anfusihim, dengan melebihkan diri mereka, an nafsihi, benci dari gimana mengartikannya, an nafsihi, dari dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya tidak lebih mementingkan diri mereka melebihi diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah saja itu berani untuk ngelakoni perkara yang berat, bagaimana kamu tidak mau melakukan perkara yang berat ini, yaitu berjuang dalam kondisi panas, dalam kondisi kelapar. Baginda Nabi saja itu berani, bagaimana kamu meninggalkan baginda Nabi demi untuk diri kamu sendiri. Inilah maksudnya. Wala yarwabu, dan mereka tidak menyukai bi anfusihim, dengan diri mereka, an nafsihi, meninggalkan diri Rasulullah, lebih tepat. Dzalika, yang demikian itu, bi annahum, karena mereka, la yusibuhum, tidak mengenai mereka, dhama'un, rasa haus, wala nasabun, dan tidak capek, wala mahmasatun, dan tidak pula lapar, fi sabilillah, di dalam jalannya Allah, wala yata'una, dan mereka tidak meniti mautian, satu jalan, yaitu yang membuat marah kuffar, orang-orang al-kuffar, orang-orang kafir, wala yanaluna, dan mereka tidak mendapatkan min aduwin, dari musuh, nailan, satu pendapatan, mendapatkan bisa membunuh musuh atau menawan musuh atau mendapat ghanimah darinya, rampasan dari musuh, illa kutiba, seperti ditulis, lahum, bagi mereka, bihi, dengan itu semuanya, amalun sholihun, amal soleh. Innallaha, sungguhnya Allah, la yudhi'u, tidak menyia-nyiakan ajral muhsinin, pahalanya orang-orang yang berbuat baik.
Jadi semua itu akan dapat pahala. Orang berjuang, lapar dapat pahala. Orang berjuang itu haus dapat pahala. Berjalannya dapat pahala. Membuat orang-orang kafir benci dapat pahala. Dapat ghanimah dari orang kafir dapat pahala. Ya. Makanya itu tidak pantaslah bagi seorang iman sudah dikasih begitu banyak pahala dan kelebihan kok sampai dia itu meninggalkan baginda Nabi berjuang sendiri dan mau enak-enakan di rumah kayak Bani Israel dengan Nabi Musa. Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Kamu wahai Musa pergi sana sama Gusti Allah perang duluan sana. Saya kan di sini dulu aja. Tuhan Israel. Makanya diingatkan kembali oleh Allah SWT, jangan begitu. Kamu loh dapat pahala semuanya. Berjalan kamu aja dapat pahala. Rasa haus dapat pahala, lapar dapat pahala, capek dapat pahala. Semua dapat pahala. Orang kafir marah aja kamu itu dapat pahala kamu semua. Wala yunfiquna, dan mereka tidak menafkahkan di dalam jalan Allah nafaqatan, satu nafkah saghiratan kecil saja, wala kabiran tidak pula, wala kabiratan tidak nafkah besar, wala yaqta'una tidak pula memutus wadian satu lembah, mengarungi maksudnya menjalani wadian satu lembah, illa kutiba lahum, kecuali ditulis bagi mereka kebaikan juga. Keluarkan sedikit harta untuk fisabilillah, untuk bekal sendiri saja, itu juga sudah dapat pahala. Makanya orang dikeluar jalannya Allah itu Masya Allah, bekalnya datangkan pahala, laparnya datangkan pahala, airnya datang pahala, hausnya datang pahala, capeknya datangkan pahala, jalannya datangkan pahala, jajah desa milang korinya dapat pahala. Lihat ziahum supaya membalas mereka Allah ahsana ma kanu ya'malun, kebaikan perkara yang mereka amalkan. Ini semuanya untuk kebaikan mereka, kebaikan orang Islam. Kenapa kok nggak mau ikut baginda Nabi? Ini kan untuk kalian semua. Nah, kayak seperti itu. Makanya tidak pantas kalau orang itu meninggalkan perjuangan sedangkan baginda Nabi berjuang sendirian. Terus ngikuti. Nah, kalau sekarang ini baginda Nabi sudah nggak ada, baginda Nabi nggak ada, tetapi ilmu baginda Nabi masih ada dan perintah baginda Nabi masih ada sampai sekarang. Perintah berjuang ya masih ada. Ya sekarang terus berjuang aja. Kita akan mendapatkan seperti didapatkan oleh para sahabat ketika mereka berjuang bersama baginda Nabi. Kita tetap dapat juga seperti mereka. Bahkan dalam perjuangan ini aneh. Orang yang pengen ikut berjuang tapi nggak bisa berangkat saja dapat pahala. Dalam perjuangan ini. Karena perjuangan itu amalan yang besar sekali dalam Islam. Perjuangan. Hanya saja sekarang ini sudah tidak banyak orang yang memperhatikan. Kebanyakan orang itu memperhatikan ekonomi. Pokoknya duit. Doanya untuk apa? Untuk duit. Doa pun untuk duit namanya. Ya apa salah? Ya tidak salah masalahnya. Tapi nampak sekali itu orang sekarang itu pikirnya kemana itu. Tapi orang zaman dulu doanya semuanya untuk Islam, doanya untuk umat, doanya untuk semua kebaikan agama. Doanya itu mereka. Ketika mereka ini dapati dirinya tidak bisa makan hari itu, maka mereka sabar. Dia ingin mendapatkan pahala sabar. Nah, mereka hari ini, hari besoknya dapat makan, dia ingin dapat pahalanya syukur. Nah, itu yang dibuat baginda Nabi juga begitu. Saya ingin Nabi yang jadi hamba saja, selapar sehari kenyang. Ketika lapar dapat syukur, ketika lapar dapat sabar, ketika kenyang dapat pahalanya syukur. Nah, ketika ini seperti itu. Karena dengan cara begitu, lah kenapa kok milih seperti itu? Apa enggak enak jadi raja saja? Wong sugih gitu. Nah, lah begini permasalahannya itu.
Nabi itu pengen punya satu kondisi yang kondisi itu menjadikan beliau itu lebih dekat dengan Allah. Lah tidak ada kondisi lebih dekat kepada Allah kecuali kondisi seorang itu sedang deplay gitu. Sedang merengek-rengek kepada Allah. Sedang merengek-rengek. Lah orang itu bisa merengek-rengek betul kepada Allah ketika apa? Ketika lapar. Ketika enggak punya apa-apa, ketika sudah putus asa. Sudah enggak ada harapan yang bisa nolong hanya Allah. Dalam kondisi itu bisa ngerengek-ngerengek gitu. Kalau kamu lihat itu di lemarimu duitnya penuh, di godangmu bahan makanan penuh. Nah, kemudian kamu doa bisa ngerengek-ngerengek. Yang kamu ingati duit, yang kamu ingati makanan, semuanya ada semuanya. Ya Allah saya enggak punya apa-apa. Jadi sebetulnya punya ada masih ini. Tidak akan bisa merengek-rengek. Tapi kalau betul dalam kondisi lapar betul, enggak ada apa-apa, oh betul. Itu nangisnya betulan itu. Itu nangis betulan. Manusia memang begitu. Maka dalam kondisi ketika di mahsyar sudah kepepet semua umat manusia, maka waktu itulah baginda Nabi, kedekatan baginda dengan Allah sekarang selama di dunia itu digunakan ketika sudah di akhirat juga. Analaha. Maka baginda Nabi pengen dekat dengan Allah, selalu dekat dengan Allah. Dengan cara seperti itu. Membuat suasana mutar terus itu, kepepet itu terus. Kepepet sehingga selalu deplay kepada Allah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah li wa lil mu'minin wal mu'minat, 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 astaghfirullah li Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil 'uqad wa tanfuraju bil qiraat wa bil hawadith wal rawaib wa husnul khawatim wa sal ghamam wajhil karim ala Allahumma salli salatan kamilah sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil 'uqad wa tanfuraju bil qiraat wa bil hawadith وسلسل الغمام وجه الكريم على آله وصحبه اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي نحل بالعقد وتنفرج القراءة الله بالحوادث من الأدوار وحسن الخواتم وسلسل الغمام وجه الكريم على آله وصحبه يا حي يا قيوم 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 حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن
ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا حسبنا الله ونعم الوكيل 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 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 استغفر الله 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 صلى الله وسلم وبارك وترحم وضحنا على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا أعمالا طاهرة زاكية ترضى بها عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم اعز فيهم سلطانا نصيرا اللهم اعز فينا سلطانا نصيرا اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا اللهم اجعل المسلمين متآلفين متناصرين متحابين منصورين مقبولين على إحياء دينك القويم واجعلهم يدا واحدة على الكافرين اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مضلات الفتن اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مضلات الفتن سلمنا وإياهم من الفتن والإحن والمحن اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر الداعين إليك في كل مكان اللهم انصر المسلمين المستضعفين في صين وفي هند وفي فلسطين وفي برما وفي كل مكان اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا اللهم أيدهم بتأييد من عندك اللهم اجعل لهم من كل ضيق فرجا اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم ونعيدهم بك من أن يتالوا من تحتهم
اللهم ربنا زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تفضحنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وامكرنا ولا تمكر علينا وكن لنا ولا تكن علينا لك ربي وحببنا وفي أنفسنا لك ربي فدللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق وجنبنا وإلى صالح الأعمال فوفقنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا اللهم إنا نسألك الصحة والعافية وحسن التدبير وحسن الخلق وحسن الخاتمة اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من عدل الداء ومن شمة الأعداء ونعوذ بك من الجنون ونعوذ بك من الجذام ونعوذ بك من سيل الأسقام ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال أنت المستعان عليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.